Hello, good morning, everyone. Good morning, Miss. Okay, seems like it's already join na bagian. Sudah, Saya Miss. absen dulu ya. Boleh, Miss. Yang pertama ada Sela. Sela ada? Always hadir. Oke, Sela. Hadir, Selalu ada Miss. ya. Iya. Andi. Hadir, Miss. Oke. Fitri. Hadir, Miss. Reza. Nggak ada, Miss, kayaknya. Reza kemana, Reza? Nggak tahu, Miss. Nggak ada kabar. Grup juga dia belum baca, Miss. Oh, gitu. Nanti Iya. tolong Reza dibilangin ya, suruh chat Miss, bilang kenapa dia nggak masuk hari ini. Ya. Baik, Miss. Oke, kita lanjut lagi. Ian. Hadir, Miss. Oke, sekarang semuanya udah ada ya, yang nggak ada cuma Reza doang. Gimana kabarnya? Semuanya baik? Alhamdulillah baik, Miss. Missnya gimana? Sama, alhamdulillah saya juga baik. Liburannya gimana nih, liburan akhir tahunnya? Sama aja, Miss. Nggak ada bedanya. Di rumah aja saya. Iya ya, karena lagi kita kondisinya begini, jadi susah mau kemana-mana juga. Tetap jaga kesehatan ya, pakai masker kalau kemana-mana, hand sanitizer-nya dibawa, dan jangan lupa minum vitamin juga, oke? Miss, kalau Miss kemana liburan? Di rumah Saya aja juga sama, di rumah aja, ngumpul aja sama keluarga, karena ya tadi, karena lagi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana ya. Baik, Miss. Untuk materi pembelajaran hari ini, apa kalian tahu materinya apa? Masih announcement, enggak, Miss? Ya, betul. Masih melanjutkan dari materi minggu lalu yang announcement ya. Karena minggu lalu juga udah sedikit dibahas announcement-nya dan udah dikasih tugas ya. Ya. Ya kan? Dikasih tugas. Sudah dikumpul, Miss, di Google Classroom. Oh iya, betul. Saya belum cek lagi sih, nanti saya cek ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas ulang materinya. Saya share screen ya materinya, PPT-nya. Ya. Nah, oke, dari yang pembahasan minggu lalu, menurut kalian announcement itu apa sih? Announcement itu pengumuman. Ya, betul. Tadi siapa yang jawab tuh? Sela ya? Sela. Iya, Miss. Announcement itu pengumuman. Jadi announcement itu adalah... Itu bukan, Miss. Apa? Miss. Siapa? Doni, Miss, Doni. Oh ya, kenapa Doni? Announcement itu kayak memberikan informasi, bukan, Miss? Ya, betul juga. Announcement itu untuk memberikan informasi. Jadi, announcement itu adalah bisa written atau spoken. Written yang udah kita kerjain kemarin, tugas yang kasih kemarin. Bisa tertulis atau lisan yang berisi informasi untuk diberikan kepada orang banyak. Biasanya ada di tempat, di public place atau ya pokoknya biasanya ada di public place gitu ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah social function-nya, content of announcement, generic structure, kind of announcement dan example-nya, the linguistic features, dan ada sedikit exercise juga. Oke, yang pertama social function-nya atau fungsi sosialnya. Di sini to give information or notice of certain events which are going to happen. Yaitu maksudnya adalah yang tadi seperti Doni bilang itu untuk memberi informasi atau memberi
pengumuman tentang event atau kejadian yang akan berlangsung atau yang sedang berlangsung. Biasanya seperti itu. Kalian biasanya melihat announcement itu ada di mana sih? Kalau ini, Miss, kalau written yang teks itu biasa di mading sekolah, Miss. Ada di mading sekolah ya. Biasanya dia tentang pengumuman apa sih di mading sekolah? Ini, Miss, acara. Misalkan ini acara kemerdekaan. Betul. Jadi biasanya pengumuman libur, pengumuman pemilihan OSIS kayak gitu. Biasanya ya pokoknya acara yang berlangsung di sekolah ya. Betul, pintar banget. Oke, next ada generic structure-nya, yaitu yang pertama ada head article atau biasanya dia judul announcement-nya. Kalau tadi di school announcement ya, kayak peringatan kemerdekaan seperti itu. Terus ada body-nya. Nah, di body ini dia biasanya terdapat main information-nya atau informasinya. Dia tentang announcement-nya itu tentang apa, terus dia terdapat 5W 1H. Apa sih 5W 1H? Ini udah sering banget dibahas ya dari SMP deh kayaknya. 5W 1H itu apa aja, yuk? Bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, Miss? Bebas, bahasa Inggrisnya kalau bisa, karena ini kan pembelajaran bahasa Inggris ya. What, when, where, who, why, and how. Betul, good. Siapa itu yang jawab, Fitri ya? Yap, Miss. Good, Fitri, thank you ya. Jadi ada 5W1H, itu yang tadi seperti Fitri bilang, ada what, itu dia biasanya apa sih isi informasinya, atau ya pokoknya apa yang terjadi di announcement tersebut. Terus ada where, biasanya kalau ini event, dia di mana kejadian ini, di mana eventnya atau di mana announcement ini akan diadakan. Terus ada when, kapan announcement, kapan eventnya itu berlangsung. Why, terus ini apa jenis, kenapa kita harus tahu itu. Terus who, itu siapa yang buat, biasanya kayak gitu. Yang terakhir ada how, gimana kita ikut event tersebut. Ini kalau misalnya announcement-nya itu bentuknya event ya. Jadi biasanya dia terdapat 5W1H karena untuk memperjelas informasi tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir ada closing. Closing ini ya biasanya kayak thank you in advance atau ya pokoknya penutup dari announcement tersebut. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jelas, Miss. Jelas, oke. Kita next ya. Nah, ini the content of announcement. Jadi yang tadi Miss bilang di main information-nya itu biasanya terdapat apa aja. Ya ada to whom announcement is for, biasanya ada buat siapa ditujukan announcement tersebut. Lalu ada the purpose of announcement itself, ada tujuannya. Terus when and where the event will be held, itu kapan dan di mana kalau itu event, dan to make the announcement. Itu sama ya, hampir sama lah sama yang tadi Miss bahas 5W1H itu. Okay. Next, language features-nya. Nah, ini dia biasanya menggunakan using simple present tense and simple future tense. Ini ada contoh-contohnya. Kalau misalnya announcement itu biasanya kan untuk memberitahukan kejadian yang akan berlangsung atau yang sedang berlangsung. Jadi dia menggunakan present tense atau future tense. Terus ada using exact noun dan pronunciation and intonation, ini untuk spoken announcement dan spelling and punctuation. Jadi ya kalau misalnya kita itu melakukan announcement melalui lisan, yang harus kita perhatikan adalah pronunciation and intonation-nya, karena dua hal tersebut yang bisa memudahkan orang yang mendengar announcement dari kita. Misalnya kalau kita itu bukan native speaker ya, tapi kita membuat announcement itu menggunakan bahasa Inggris atau bukan bahasa
bahasa kita lah gitu. Jadi kita harus memperhatikan pronunciation dan intonation-nya karena bisa aja nanti turis yang ini nggak ngerti sama apa yang kita omongin. Adakah yang mau bertanya di sini? Nggak ada, Miss. Ya. Ini ada kinds of announcement. Biasanya kita lihat. Reza mau nanya, Miss. Oh ya, Reza, apa? Di slide sebelumnya, Miss. Oke, kenapa ini? Ini saya kurang ngerti di spelling and punctuation itu. Tadi Miss bilang kan. Bisa kasih contohnya nggak, Miss, biar lebih jelas? Gini, spelling dan punctuation ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita, kamu pernah dengar kan ya kalau di halte busway atau di bandara, biasanya yang membuat pengumuman itu dia bisa menggunakan, ada bahasa Inggrisnya, ya kan? Nah, itu spellingnya jelas kan, kayak pengucapannya gitu, dia jelas ya. Kayak dia bilang, we are going to arrive in halte bla 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 in 15 minutes gitu. Gitu kan? Jelas ya. Jadi spellingnya dia, pelafalannya dia jelas supaya ya tadi kalau misalnya ada turis yang naik busway gitu misalnya ya, dia ngerti, oh berarti misalnya 15 menit lagi kita akan sampai di halte ini. Terus punctuation-nya juga jelas gitu, kayak letak-letak penjedaannya gitu. Jadi dia nggak mungkin sekali nafas gitu langsung dibacain semuanya. Sekali nafas dia langsung dibacain semuanya gitu kan. Nanti yang denger juga bingung kan, kayak ini ngomongin apa sih, ini tuh 15 menit lagi ngapain, emang 15 menit lagi kita sampai mana, kayak gitu. Jadi ya harus jelas penjeda-jedaannya di mana dan pelafalannya juga seperti apa. Gimana Reza, apa sudah cukup jelas? Yes, Miss. Makasih. Kita next lagi ya. Nah, ini yang kinds of announcement. Kita bisa lihat contoh-contoh announcement itu biasanya ada di mana. Ada di business announcement. Itu biasanya kalau business announcement kayak tertarik announcement untuk mencari partnership, biasanya kayak gitu. Terus job announcement ini biasanya job seeker ya, atau lowongan kerja. Terus ada school announcement kayak yang tadi pertama di awal kita bahas itu kayak di mading kayak gitu. Terus event itu banyak ya, ada kayak konser atau tablik akbar biasanya juga event. Oke, next. Nah, ini example-nya. Boleh nggak Miss minta dong satu orang ada yang bacain? Sela, Miss. Sela, boleh. Silakan Sela. Dibaca nih, Miss. Okay. Announcement. The Student Association will hold a student gathering for students of grade 7 on ages 15 at the hall. Please, all students come. For more information, contact Rudy at the Student Association office. Student Association. Thank you, Sela. Great. Nah, ini bisa dilihat ya, announcement-nya itu adalah head artikelnya, terus bodinya itu ada dari student sampai yang sampai for more information itu bodinya. Jadi di bodinya itu dia announcement ini dia informasinya apa? Tentang apa? Tentang gathering, kelas 7. Iya, betul. Kelas 7 ya. Terus dia itu kan ada di, ini berarti kan tentang event ya. Dia ada disebutin nggak kapan dan di mananya event itu berlangsung? Disebutin, Miss. Kapan itu? Di tanggal 15 Agustus di hall. Iya, betul. Udah, itu juga informasinya jelas ya. Dia tanggal 15 Agustus di hall bakal ngadain gathering untuk kelas 7. Nah, terus
Yang ngebuat announcement ini siapa? Student Association. Iya, betul. Jadi yang ngebuat announcement ini adalah Student Association, ada di closingnya. Next. OSIS nggak itu? OSIS kan nih student. Apa? Student Association itu OSIS kan? Iya, betul. Student Association itu OSIS. Nah, kalau yang tadi itu written text, yang which is kita udah buat sebenarnya ya. Nah, yang ini adalah spoken announcement-nya. Dengerin ya. Attention shoppers. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. Gimana? Jelas nggak? Boleh diulang lagi nggak? Boleh. Kita ulang lagi ya. Attention shoppers. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. Oke, gimana? Masih kurang jelas kah? Jelas, Miss. Jelas. Menurut kalian dari yang tadi kalian dengar, announcement ini terdapat di mana sih biasanya? Di mall. Di mall, betul ya. Ini buat pengumuman. Terus jenis informasinya yang dia kasih ini tentang apa? Tentang ditemukannya dompet seseorang. Ya, betul. Good. Jadi udah jelas ya. Jadi announcement ini biasanya terdapat di mall. Terus informasi yang dia kasih itu adalah ditemukannya dompet kulit, Miss. Dompet kulit. Gitu. Terus kalau yang mau ngambil dompetnya, mereka harus kemana? Ke customer service. Iya, betul. Jadi kalau mereka mau ambil dompetnya, mereka datengin ke customer service counternya. Oke, good. Sampai sini berarti udah pada paham semua ya? Miss. Teman, ada yang kurang jelas kah? Ada yang mau ditanyain gitu? Ini jelas, Miss. Nah, ini ada juga kita bahas sama-sama, oke? Kita bahas sama-sama ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan, Miss. Jadi di sini ada announcement. Dan menurut kalian ini titelnya yang mana? Yang Stray Kids Road to District 9 Unplugged Concert in Jakarta Post Announcement. Betul. Ini dia tentang apa sih announcement-nya? Ini bukan, Miss, pembatalan. Ya, penundaan ya. Penundaan. Postponement. Terus emang tadinya dia itu enggak, kenapa dia dibatalin? Karena COVID-19. Karena Pandemic. COVID ya. Jadi konsernya ini ditunda dulu. Awalnya itu dia untuk kapan? Ages 15 to 2020. Jadi rencana awalnya itu adalah untuk tanggal 15 Agustus. Oke. Di sini ditulis nggak kapan, karena ini ditunda kan? Jadi jadwal barunya ada atau enggak? Belum, Miss. Belum ada sih. Belum ada ya, karena ini COVID-19 juga sampai kapan kita nggak tahu. Jadi ditundanya pun masih belum tahu. Dan siapa yang ngebuat announcement ini? JYP Entertainment. Betul. Dia ada di atas ya. Hello, this is JYP.
Itu Oke. boleh, Miss. Apa? Yang writernya boleh di atas, boleh di bawah ya? Iya, Bebas ya? boleh. Dia writer itu biasanya dia ada di atas atau di bawah itu tergantung aja sih penempatannya mereka gimana ya. Yang penting ditulis jelas itu tuh dari siapa pengumumannya. Berarti bebas ya, Miss? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Miss. Oke, karena yang kemarin sudah Miss ini ya, sudah Miss kasih tugas yang bikin written announcement. Untuk sekarang ada tugas lagi yaitu membuat spoken Bentar, announcement. Miss. Ya. Untuk sekarang buat tugasnya spoken announcement ya. Jadi yang written kemarin itu kalian buat videonya, kalian baca, bukan kalian baca, ya pokoknya kalian baca, kalian kalian umumkan itu, tapi menggunakan lisan. Dan perlu diperhatikan lagi yang tadi Miss sudah bahas, apa aja yang harus diperhatikan tentang spoken announcement. Pronunciation. Ya, pronunciation-nya, spelling-nya, punctuation-nya, dan intonasinya. Oke, itu harus diperhatikan ya. Untuk videonya Miss kasih bebas kalian, nggak ada minimal, nggak ada maksimalnya. Pokoknya tergantung sama written announcement kalian aja. Nah, terus tugasnya itu dikumpulin di Google Classroom ya, atau di Drive kalau misalnya kegedean, terus nanti linknya di-share di Google Classroom. Kalau di YouTube boleh nggak, Miss? Boleh, di YouTube juga boleh, nanti linknya di-share-nya tetap di Google Classroom ya. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Untuk teks pengumumannya boleh bikin baru lagi nggak, Miss? Boleh bikin baru lagi teksnya. Tergantung aja, tapi kan kayak lebih mudah kalau kalian udah punya written text-nya ya. Jadi dilanjutin aja dari tugasnya. Tapi kalau misalnya mau buat baru lagi pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Oke, boleh diedit-edit juga ya, Miss? Boleh diedit-edit, pakai TikTok pun juga nggak apa-apa. Yang penting videonya sesuai aja yang tadi Miss bilang ya. Spellingnya, punctuation-nya, intonation, dan pronunciation-nya itu jelas. Gitu. Pakai TikTok boleh, Miss? Boleh pakai TikTok boleh. Oke, ada lagi yang mau waktunya bebas kan, Miss? Maksimal minimal berapa, Miss? Nggak ada minimalnya sih ya, yang pokoknya ada ya? Kayak ya pokoknya sesuai sama ini kalian aja, announcement kalian aja, oke? Oke. Ada lagi kah? Udah, Miss. Udah, oke. Oke, kira-kira segitu aja ya penjelasan dari Miss, penjelasan tentang hari ini. Sorry, Miss, dikumpul kapan? Oh iya, untuk deadline-nya Miss kasih sampai hari Rabu ya. Oke, Miss. Sampai Rabu ya, Miss? Sampai hari Rabu jam berapa ya? Jam 7 malam deh. Jam 10 dong, Miss. Oh, jam 10 kemalaman nggak sih? Jam 7 deh. Kayak yang kan ini Rabu kemarin, masih Miss. Lama kan harinya. Oke. Udah, oke, Miss. Oke, udah cukup karena waktunya juga udah habis ya. Udah cukup segitu aja penjelasan dari Miss. Semoga apa yang Miss jelasin ini nyampe ke kalian. Terus tugasnya juga jangan lupa dikerjain. Oke. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Morning, wabarakatuh. everyone. Morning.